saja, R.A. Fatimah Siti Hartinah atau yang dikenal Ibu Tien Soeharto adalah istri Presiden Indonesia kedua, Jenderal Purnawirawan Soeharto. Ibu Tien menemani perjalanan karir Soeharto sebagai Presiden RI selama 32 tahun. Begitu banyak kenangan yang membekas bagi rakyat Indonesia tentang sosok Ibu Tien, yang terkenal peduli pada rakyat kecil. Saat kepergiannya, Pak Harto pun kehilangan teman, pendorong, pelindung dan kehilangan kesaktiannya. Pak Harto harus menjalani karir kekuasaannya sendirian. Mari kita sedikit mengenang peran Ibu Tien untuk Indonesia. Ibu Tien lahir di Desa Jaten, Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus tahun 1923. Ia merupakan anak kedua dari 10 bersaudara pasangan KPH Sumoharjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmohodojo. Tien kecil sering berpindah-pindah tempat tinggal di beberapa kota seperti Klaten, Karanganyar, dan Solo. Saat masih bersekolah, ia juga belajar membatik dan mengetik. Ibu Tien menikah dengan Soeharto di usia 24 tahun pada tanggal 26 Desember tahun 1947 dalam acara sederhana karena kondisi negara saat itu sedang tegang akibat konflik dengan Belanda. Ibu Tien menikah dengan Soeharto tanpa kenal sebelumnya siapa dan bagaimana sosok calon suaminya. Yang ia tahu saat itu, ayah angkat Soeharto datang melamar ke rumahnya untuk Soeharto. Dari pernikahan tersebut, keduanya memiliki 6 anak yaitu Siti Hardianti Rukmana, Baktutut, Sigit Harjo Judanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih Mamit. Semenjak menikah dengan Pak Harto, sebagai seorang istri perwira militer ia kerap ditinggal suaminya yang sedang berjuang menghadapi agresi militer Belanda. Hingga pada tahun 1967, alur kehidupan Ibu Tien berubah drastis seiring diangkatnya sang suami menjadi Presiden RI menggantikan Presiden Soekarno. Dalam kiprah karir Soeharto sebagai presiden, Ibu Tien memiliki beberapa peran penting di dalamnya. Ia merupakan penggerak Kongres Wanita Indonesia. Ibu Tien juga menggagas pelarangan poligami bagi pejabat di Indonesia. Peraturan poligami ini diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. PP tersebut dengan tegas melarang PNS untuk berpoligami dan selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mantap! Namun bagi rakyat Indonesia, sumbangsih terbesar Ibu Tien yang selalu dikenang adalah gagasannya untuk membangun Taman Mini Indonesia Indah TMI. Gagasan awal dari pembangunan TNI muncul ketika Bu Tien tengah berkunjung ke sebuah objek wisata di Thailand dan Disneyland di Amerika Serikat. Proyek TNI sebelumnya disebut Miniatur Indonesia Indah, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada bangsa lain tentang kekayaan budaya Indonesia. Walaupun sempat terjadi penolakan terhadap pembangunannya, TNI diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April tahun 1975. Sejak saat itu, TNI menjadi objek wisata yang selalu dikunjungi masyarakat di masa liburan. Pengembangan TNI pun terus berlanjut dengan dibangunnya berbagai museum dan sarana aktivitas keluarga juga fasilitas yang lengkap. Tak hanya untuk rekreasi, TNI juga menjadi tujuan kunjungan belajar para peserta didik dari sekolah di seluruh Indonesia. Ibu Tien meninggal dunia pada tanggal 28 April tahun 1996 di Jakarta karena penyakit jantung dan esok harinya dimakamkan di Astana Giri Bangun, Jawa Tengah. Rakyat Indonesia kehilangan sosok ibu yang dikenal peduli terhadap rakyat kecil dan difabel dalam berbagai kegiatan sosialnya. 3 bulan setelah meninggal, tepatnya pada tanggal 30 Juli tahun 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan Ibu Tien sebagai pahlawan nasional. Dalam piagam penghargaan tertulis bahwa Ibu Tien memiliki jasa luar biasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Piagam penghargaan gelar pahlawan nasional bernomor 001-15-1996 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto disimpan di ruang tengah dalam Kalitan, Solo, rumah almarhumah Ibu Tien.
Namun dasar pemberian gelar pahlawan nasional bagi Ibu Tun bukan hanya sumbangsihnya bagi negeri ini setelah ia menjabat sebagai ibu negara. Fakta lain terungkap bahwa jasa beliau telah terukir sejak perjuangan mengusir penjajah Belanda. Tim muda aktif dalam beberapa pergerakan perempuan di masa penjajahan. Di antaranya yaitu Barisan Pemuda Putri saat kependudukan Jepang yang kemudian diinisiasi menjadi Laskar Putri Indonesia setelah Indonesia merdeka. Saat di masa Perang Kemerdekaan, ia giat membantu di dapur umum. Selain dianugerahi gelar pahlawan nasional, Ibu Tun Soeharto juga telah menerima penghargaan dari sejumlah negara, di antaranya adalah The Order of the Golden Heart dari Filipina dan Grand Cordon of the Queen of Sheba dari Ethiopia. Ibu Tun adalah sosok inspirasi bagi perempuan khususnya di Indonesia. Cerita Ibu Tun menggambarkan bahwa perempuan tak hanya bisa di dapur, tapi perempuan juga berperan penting dalam kesuksesan pasangannya. Seperti pepatah mengatakan, kesuksesan laki-laki ada perempuan hebat di belakangnya, tapi cukup satu saja ya yang di belakang, jangan banyak-banyak.